SMA Diponegoro Suryo akan menceritakan kisah perang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajahan di tanah Jawa. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III, memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo, lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin Pangeran Diponegoro atau disebut sebagai Pangeran Jawa karena terjadi di tanah Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Perang tersebut terjadi karena Pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Van de Kaplan mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa oleh Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewaan lahan Eropa. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa agar para petani di Tegalerjo dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tongkak-tongkak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Pada hari Rabu 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalerjo sebelum perang pecah. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, Pangeran dan sebagai besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalerjo. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga desa Tekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Gua Selerong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Gua Selerong sebuah gua yang terletak di Dusun Kentolan, Lor Gosari, Pajangan, Bantul sebagai basisnya. Pangeran menempati gua sebelah barat yang disebut Gua Kakung yang juga menjadi tempat pertapaannya. Sedangkan Raden Ayu Retnaningsih atau Selir yang paling setia menemani Pangeran setelah 2 istrinya wafat dan pengiringnya menempati Gua Putri di sebelah timur. Penyerangan di Tegalerjo memulai perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang dan semangat. Sebanyak 15 dan 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro, bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan. Meskipun hal ini menjadi konversi tersendiri, perjuangan Diponegoro dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam Perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakubuwono IV. Setelah Perang Diponegoro pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo Brododiningrat III. Justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota keresidenan Madiun dan di Jawa Tengah seperti Wonogiri, Karanganyar yang banyak dihuni oleh Warok.
Begitulah peristiwa Perang Diponegoro yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro.